Shalom, salam sejahtera untuk sekalian daripada kita, umat-umat Tuhan. Saya yakin dimanapun kita berada, Tuhan yang baik selalu menyertai kita di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan khotbah yang tidak asing di telinga kita, yang sudah seringkali kita dengar. Tapi sebelum itu, ada baiknya untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya khotbah yang singkat pada hari ini bisa menjadi pekabaran yang baik dan bisa kami dengarkan, lalu kami praktekkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Baik saudara, judul khotbah yang akan saya bawakan, tentu kita sebagai umat Kristen, khususnya umat Advent, telah seringkali mendengar akan judul khotbah ini. Ini telah berulang kali dibawakan oleh banyak pengkhotbah. Judulnya adalah serahkanlah. Apa sih serahkanlah itu? Pasti kita sudah sering sekali mendengar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serahkanlah atau berserah memiliki arti mempercayakan diri dan nasib, bertakwal dan pasrah kepada Tuhan. Saudara, saya ambil khotbah ini dengan ayat intinya di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Saudara, dalam kehidupan kita pasti tidak berjalan selalu enaknya saja. Tidak selamanya dalam kehidupan kita memiliki hal yang selalu baik yang datang kepada kita. Kita pasti memiliki juga hal-hal yang datang kepada kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi saudara, sekali lagi, kita sebagai umat yang percaya harus menyerahkan dan berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apapun keadaannya, saudara. Saya memiliki sebuah ilustrasi, sebuah cerita yang sering sekali kita dengar di dalam dunia kekristenan, yaitu cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat Tuhan sayangi, yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Tuhan rela membebaskan Israel dari bangsa Mesir, dari tangan penjajahan bangsa Mesir. Israel, ketika Tuhan membebaskan mereka, saudara, mereka memiliki kondisi spiritualitas kerohanian yang sangat lemah, saudara. Mereka memiliki hal yang tidak Tuhan inginkan, yaitu jauh daripada Tuhan mereka. Mereka saat itu tidak mengenal Tuhan mereka. Kita bisa bayangkan, saudara, sudah lama mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Pasti sesuai dengan kebudayaan mereka, pasti mereka mengikuti budaya daripada bangsa Mesir. Pikiran-pikiran mereka, sikap mereka, karakter mereka sudah terkontaminasi oleh bangsa Mesir, oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, tetapi karena Tuhan tetap mencintai dan mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan memberikan jalan kepada bangsa Israel untuk bisa kembali kepadanya ke jalannya yang sesungguhnya, ke jalannya yang benar. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tangan penjajahan bangsa Mesir. Tuhan menggunakan berbagai cara, berbagai mujizat yang Tuhan berikan secara bertubi-tubi. Mulai dari tulah yang diberikan hanya kepada bangsa Mesir, lalu juga Tuhan membebaskan mereka dengan cara membelah lautan. Dan mereka lolos, sedangkan bangsa Mesir yang mengikuti mereka tepat di belakang mereka lenyap dan binasa. Saudara, kita bisa lihat, kita bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel melihat secara langsung mujizat yang Tuhan berikan. Secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri, saudara. Tapi kembali lagi,
bahwa saat itu keadaan kerohanian mereka begitu lemah, jauh daripada jalan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan mereka, sehingga mereka sulit untuk dikatakan yang namanya berserah itu, saudara. Kita lihat Tuhan menggunakan berbagai cara, mulai dari mujizat-mujizat, tetapi bangsa Israel sulit untuk merendahkan hatinya, saudara. Tuhan mengerti hal ini, maka dari itu Tuhan memberikan bangsa Israel waktu untuk belajar. Bangsa Israel diberikan waktu oleh Tuhan untuk belajar selama 40 tahun lamanya, saudara. Bayangkan, kalau kita bisa lihat di Google, saya ada coba search, bahwa perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan bisa menempuh waktu hanya 12 jam. Hanya sekitar 12 jam saja, saudara. Tetapi Tuhan membawa mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun, saudara. Apa yang bisa kita pelajari daripada cerita ini? Kita bisa tahu bahwa Tuhan menginginkan setiap orang yang mengikuti Dia, setiap bangsa, setiap individu yang mengikuti Dia, tidak hanya sekedar mengikuti, melainkan mengerti dan paham lalu berserah, bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya. Bukan hanya berpikir untuk menyerahkan diri, tetapi secara kehidupan benar-benar mengerti, paham, dan juga bisa menyerahkan apa yang mereka pikir benar menjadi apa yang seharusnya jalan Tuhan yang mereka lalui. Kita bisa lihat, saudara, dari pelajaran ini juga, dari pelajaran bangsa Israel. Bangsa Israel, Tuhan tunda berkat-Nya hanya karena mereka lambat untuk berserah kepada Tuhan. Kita bisa belajar di sini, saudara. Tuhan mungkin membawa kita ke satu waktu yang lebih lama, lebih lama daripada yang kita pikirkan seharusnya. Tetapi saudara, itu mempunyai satu alasan, karena Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu bagaimana dan apa yang harusnya kita dapatkan. Tuhan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan, saudara. Tuhan selalu memberikan ajaran terlebih dahulu, baru Dia memberikan berkat yang kita minta. Kita bisa belajar juga bahwa mungkin saja Tuhan selama ini sudah ingin memberikan berkat kepada kita, sudah memiliki rencana untuk memberikan hal yang kita impikan, hal yang baik bagi kita untuk datang sesegera mungkin. Tetapi apa, saudara? Seperti halnya bangsa Mesir. Bangsa Mesir, maksud saya bangsa Israel. Bangsa Israel Tuhan ajarkan dahulu. Tuhan mau mereka supaya mengerti dan menyerahkan hidup mereka, supaya bisa Tuhan yang mengendalikan hidup mereka. Tuhan memberikan mereka yang terbaik. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tahu apa yang benar-benar baik bagi kehidupan kita. Tidak hanya yang kita pikir benar, melainkan yang seharusnya menjadi jalan kehidupan kita. Sekali lagi, saudara, serahkanlah. Saya mau menganalogikan daripada hal berserah ini, saudara. Dalam hal berserah, kita bisa membayangkan diri kita sebagai seorang pemanah. Dalam hal memanah, kita tahu ada 3 hal yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk bisa memanah. Yang pertama tentu adalah busur panah. Busur panah itu sendiri, lalu kita membutuhkan yang namanya anak panahnya. Lalu yang tidak kalah penting adalah kita membutuhkan sebuah target untuk kita tancapkan anak panah kita ke target tersebut. Kita bayangkan apabila kita sedang memanah, saudara. Kalau kita sedang memanah, kita berusaha sekuat mungkin, berusaha sebisa mungkin mencurahkan daya pikiran kita dan juga daya tubuh kita. Bagaimana kita bisa melakukan sepenuh hati kita untuk bisa menarik anak panah tersebut, dan kita harus fokus. Bagaimana kita bisa fokus
ke target yang ingin kita capai. Tentu ini adalah tugas kita sebagai manusia. Kita harus berusaha, tetapi di dalam usaha itu kita tidak boleh lupa bahwa ada hal yang sangat penting, yaitu kita melepaskan anak panah tersebut. Coba kita bayangkan saudara, kalau kita memiliki ego, apabila kita sedang memanah, kita berego untuk tidak mau melepaskan anak panah tersebut. Kita bayangkan kita sedang memanah, apa yang mungkin terjadi? Mungkin saja apabila tali daripada busur panah tersebut tidak kuat, akan membuat tali tersebut jadi putus. Atau mungkin kalau talinya kuat, mungkin saja tidak putus, tapi apa yang terjadi? Tangan kita pasti akan merasakan sakit, akan merasakan yang namanya lelah, tidak enjoy dalam melakukan pekerjaan kita. Jadi saudara, tetap walaupun apa yang bisa kita lakukan, kita harus melakukannya dengan kerja keras dan sepenuh hati. Tetapi kita tidak boleh melupakan hal yang namanya melepaskan. Bagaimana kita bisa berserah? Bagaimana kita bisa percaya bahwa yang kita lepaskan bisa mencapai target yang sesuai kita inginkan. Jadi kita bayangkan saudara, kita harus melepaskan. Begitu juga dalam kehidupan kita saudara. Tidak bisa kita kerja saja, lalu lupa bahwa segala sesuatu kita harus serahkan. Karena apapun yang kita lakukan, tetap Tuhanlah yang menentukan hasil akhirnya. Lalu juga, kita pasti pernah naik pesawat. Apabila kita di pesawat, sangat jarang sekali terjadi penumpang mengenal akan pilot yang mereka tumpangi pesawatnya. Kita jarang mengenal daripada pilot apabila kita naik pesawat. Mungkin pramugarinya akan memberitahu kita terbang bersama pilot siapa, tetapi kita tidak pernah mengenal secara pribadi, memiliki hubungan yang erat dengan pilot yang kita tumpangi. Tetapi apa saudara? Kita tetap mempercayakan hidup kita selama waktu tertentu untuk dikendalikan atau kita serahkan hidup kita kepada pilot tersebut saudara. Bayangkan, kita bisa menyerahkan hidup kita ke orang yang bahkan tidak pernah kita kenal. Yang tidak kita tahu, kita tidak pernah lihat mukanya bagaimana, tetapi kita berani untuk menyerahkan hidup kita. Lalu juga saudara, apabila kita naik kapal, mungkin teman-teman yang di Jawa tidak terlalu sering naik kapal, tapi saya di sini kapal bukan hal yang asing saudara. Apabila kita naik kapal juga, jarang sekali situasi di mana kita mengenal akan nahkoda tersebut. Pasti kita tidak mengenal. Tapi apa saudara? Sekali lagi kita bisa mempercayai dia, mempercayai hidup kita kepada dia dalam beberapa waktu dan kita tidak merasa gentar saudara. Bayangkan, orang yang tidak kita kenal bisa kita percayai. Lalu bagaimana dengan Tuhan saudara? Kita tahu Tuhanlah yang memegang kendali daripada hidup kita. Bahkan dia tahu diri kita, dia mengenal diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Dia tahu awal dan akhir daripada kehidupan kita. Dia selalu tahu mana yang terbaik, mana yang jauh lebih baik untuk kita. Tetapi apa saudara, meskipun begitu, tetap saja kita memiliki keraguan akan kehidupan kita. Kadang kita selalu berpikir bagaimana ke depannya, bagaimana esok hari. Kita lupa bahwa Tuhan layaknya seorang pilot dan nahkoda tersebut tahu jalan yang baik untuk kita tuju. Bahkan Tuhan 1000 kali lipat jauh lebih tahu daripada pilot dan nahkoda tersebut. Jadi mengapa kita harus susah? Kita harus berpikir. Mungkin kita secara manusia berpikir, Tuhan, Engkau telah menjanjikan saya dalam firman-Mu kesehatan. Kenapa kesehatan saya belum juga membaik? Kenapa pekerjaan yang saya lakukan belum juga membaik?
kita lupa satu hal saudara, bahwa Tuhan tidak memberikan kita secara detail tentang waktu dan bagaimana Tuhan akan menggenapi janjinya. Disitulah letak bagaimana kita sebagai umat Kristen harus memiliki iman saudara. Harus bisa beriman. Kita bayangkan kalau kita sudah mengetahui semua yang ada di depan kita, itu tidak akan membutuhkan iman. Tidak akan ada yang namanya kepercayaan. Iman. Iman adalah kita bisa melihat dan percaya bahkan sebelum hal itu terjadi. Itulah yang dinamakan iman saudara. Jadi Tuhan memberikan kita hal yang perlu saja. Dia memberitahukan kepada kita hal yang seharusnya kita tahu. Selebihnya kita harus menyerahkan kepada Dia supaya hidup kita berjalan dengan baik. Kita bisa hidup dengan tenang karena kita bisa menyerahkan kepada Dia hidup kita sepenuhnya. Saya mau juga membawakan tentang kisah daripada Yusuf. Yusuf saudara, saat umurnya yang masih muda belia, dia sudah diberikan mimpi. Mimpi di mana seluruh bangsa dan bahkan abang-abangnya sendiri akan menyembah dan sujud kepada dia. Bayangkan saudara, anak yang tidak kelihatan bisa lebih baik daripada saudara-saudaranya, dia mendapatkan mimpi seperti itu. Apa yang mungkin kita lakukan apabila kita menjadi Yusuf? Mungkin kita akan menganggap itu hal sepele, atau mungkin kita juga akan tidak menganggap itu sebagai apa-apa, hanya mimpi biasa. Tetapi saudara, kita lihat bagaimana penyerahan Yusuf sepenuhnya, secara 100% akan Tuhannya, akan kehidupannya terjadi ke depannya seperti apa. Tuhan, kita bisa lihat dalam kisah Yusuf, Tuhan memberikan atau menjanjikan kepada Yusuf tentang hal-hal yang baik yang akan dia temui ke depannya. Bagaimana bangsa-bangsa akan menyembah dia, bagaimana dia akan menjadi seorang raja. Tetapi saudara, Yusuf di sini sekali lagi dia berserah. Dia tidak menginginkan itu untuk terjadi dengan jalannya. Dia menyerahkan seluruh jalannya dan waktunya kapan kepada Tuhannya. Kita bayangkan saudara, apabila Yusuf tidak mempelajari hal yang namanya berserah, apabila dia tidak ingin berserah, ketika dia dilempar ke sumur oleh abang-abangnya, dia bisa saja menggerutu, dia bisa saja memaki akan Tuhannya, atau mungkin melakukan hal-hal yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Tetapi apa saudara? Dia sekali lagi berserah. Lalu ketika dia dimasukkan dalam penjara, ketika dia dituduh, difitnah, bahkan dengan hal yang tidak dia lakukan sama sekali. Saya yakin saudara, Yusuf juga manusia biasa seperti kita. Ketika malam hari, pasti dia merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia pasti merasa kesepian. Dia mungkin juga ada memiliki sedikit keraguan bahwa Tuhan tidak akan menggenapi janjinya. Tapi apa saudara? Yusuf memberikan hari-harinya, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhannya. Dia tidak mencari tahu kapan ini akan terjadi. Dia tidak mencari tahu bagaimana itu akan terjadi. Dia hanya sepenuhnya berpasrah kepada Tuhan dalam setiap detik kehidupannya. Bayangkan saudara, bertubi-tubi cobaan. Dan itu tidak terjadi hanya 1-2 tahun, bahkan belasan tahun. 13 tahun kemudian dia baru bisa menjadi hal yang Tuhan janjikan. Dia bahkan tidak melihat secuil harapan pun. Dia tidak melihat adanya sedikit kemungkinan. Bayangkan saudara, dari penjara yang sangat kotor, yang tidak baik dipandang oleh mata manusia, dia bisa menjadi seorang yang sangat berarti di bangsanya. Bisa menjadi penolong. Apakah kita bisa seperti dia saudara? Tentu saja. Karena Yusuf juga adalah manusia seperti kita. Kita perlu juga berserah dan kita harus
berserah seperti Yusuf berserah kepada Tuhannya waktu itu. Lalu cerita tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus saat itu dikhianati oleh Yudas. Kita bisa buka dan baca ceritanya di dalam Lukas pasal yang ke-22. Ketika itu saudara, ketika Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, Yudas membawa segerombolan pasukan untuk bisa menangkap Yesus saudara. Bahkan Yudas mencium Yesus ketika itu. Dia mencium Yesus sebagai tanda bahwa itulah orang yang akan ditangkap oleh para pasukan Roma. Bayangkan saudara, perasaan Yesus saat itu. Tapi kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-22, saat itu salah satu daripada murid Yesus mengambil pedangnya, lalu memotong telinga daripada salah seorang pasukan itu. Bahkan saudara, muridnya yang lain mengatakan seperti ini. Di ayat 49 dia berkata, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Itu kita bayangkan bahwa murid daripada Tuhan Yesus sudah siap untuk berperang melawan pasukan yang dibawa oleh Yudas. Dia menawarkan kepada Tuhan Yesus, "Apakah kita harus berperang? Kami sudah membawa pedang kami." Tetapi apa yang Yesus katakan pada saat itu? Yesus berkata, "Sudahlah itu." Mungkin kita bisa bayangkan ketika Yesus mengatakan itu, di dalam kata itu, dalam kalimat itu, Tuhan memiliki atau bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya makna yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sudah cukup perlawanan daripada kita. Hal yang baik akan terjadi. Dengan itu, Tuhan akan menggenapi nubuatannya bahwa Yesus harus mati dan bangkit. Di dalam penyaliban ada kebangkitan, saudara. Di sini kita bisa banyak hal yang bisa kita pelajari. Begitu banyak dari kata "sudahlah itu", saudara. Bagaimana Tuhan mau kita tidak selalu berperang, tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi ketika kita sudah tahu bagaimana dan di mana saat yang tepat kita harus berserah dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita melihat sisi lain daripada hal yang kita alami, daripada yang Yesus alami, bahwa ketika dia ditangkap, nubuatan tergenapi. Ketika dia disalibkan, dia dibangkitkan. Begitu banyak hal yang kita pelajari dari sini, saudara. Begitu pula dalam kehidupan kita, saudara. Hal-hal yang kita anggap mungkin musibah, kita kadang melihat dalam kehidupan kita seperti musuh mengendalikan kehidupan kita. Sama seperti Yesus di dalam Taman Getsemani ketika dia ditangkap. Terlihat seperti Yesus musuh-musuhnya yang mengendalikan dia. Tetapi apa saudara? Dia tahu bahwa Tuhanlah yang masih mengendalikan hidupnya. Bahwa Bapanya yang di sorga masih melihat akan dia. Dan itu memerlukan kepercayaan yang teguh dan penyerahan yang 100%. Penyerahan yang tidak ragu-ragu, saudara. Saudara, banyak hal yang kita bisa pelajari dari beberapa ilustrasi dan cerita Alkitab yang saya bawakan tadi. Kita tidak bisa mencapai tujuan kita seperti Yusuf. Yusuf tidak akan mencapai ke tempat yang dia tuju, ke tempat takdirnya yang sebenarnya apabila dia tidak dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dia tidak akan mencapai kepada jalan yang seharusnya dia lalui apabila dia tidak masuk di penjara. Dia tidak akan mencapai takdirnya apabila dia tidak mengalami segala kesusahan-kesusahan setiap malamnya yang dia lalui secara kesepian, mungkin sedih, merasa ditinggalkan. Tetapi saudara, kita bisa lihat dari kesusahan-kesusahan itu, Tuhan melahirkan satu hal yang sangat baik, yaitu
jalan yang seharusnya kita lalui. Jalan yang adalah untuk kita yang sebenarnya, saudara. Kita tidak bisa melewati atau mendapat jalan yang Tuhan tujukan kepada kita tanpa ciuman dari Judas yang seperti Yesus alami. Kita tidak perlu marah kepada Yudas. Kita tidak perlu marah kepada hal-hal yang menyakiti kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tidak perlu marah kepada semua itu. Kita tetap harus percaya, kita perlu tahu bahwa Tuhan pun mengendalikan segala situasi. Tuhan masih mengendalikan hidup kita. Kita juga bisa bayangkan, saudara, ketika ketiga anak yang memegang teguh iman mereka di zaman Nebukadnezar, saudara. Mereka tidak rela untuk menyerahkan iman mereka hanya untuk menyembah patung, saudara. Mereka berserah. Ketika mereka ingin dimasukkan ke dalam api yang sudah menyala-nyala, mereka berserah. Apapun yang terjadi, bahkan apabila mereka mati, mereka menyerahkan hidup mereka. Bayangkan, saudara, penyerahan yang luar biasa. Apakah kita bisa seperti mereka, saudara? Semua hal yang kita lalui yang nampaknya kita tidak suka. Mungkin kita terlihat seperti musuh mengendalikan hidup kita. Mungkin kita terlihat tidak memiliki harapan. Kita jatuh bangun seperti yang Yusuf alami. Kita mengalami situasi-situasi yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kita mengalami ciuman Yudas dalam tanda kutip. Tetapi apa, saudara? Di balik semua itu, di balik penyalipan ada kebangkitan. Di balik kesusahan Yusuf ada hal yang seharusnya dia temui. Ada emas berlian di balik semua itu, saudara. Luar biasa, saudara. Bagaimana Tuhan tidak selalu memberikan hal yang kita anggap baik. Tidak selalu memberikan jalan yang menurut kita jalan yang kita harus lalui. Dia tahu bagaimana kita harus berjalan, ke arah mana. Dan dia selalu memberikan kita petunjuk supaya kita bisa berjalan di jalan yang seharusnya kita jalani. Di jalan yang benar adanya. Kita harus bersyukur, saudara. Karena di sini kita tahu apabila kita mendapat masalah dalam hidup, apabila kita menemui hal-hal yang sulit, berarti Tuhan masih berperan aktif dalam kehidupan kita. Dia masih ingin kita ditempa. Dia masih ingin kita menjadi emas yang murni. Dia ingin kita menjadi sesuatu yang berharga. Terlebih lagi, dia ingin supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya melalui jalan yang telah dia sediakan. Kita sebagai manusia, sekali lagi, saudara, hanya perlu berserah. Hanya perlu yang namanya penyerahan. Tuhan tidak meminta lebih. Tuhan hanya meminta bagaimana kita bisa beriman, lalu menyerahkan hidup kita kepada Dia. Sekali lagi, saudara, jangan putus asa. Apapun yang kita lalui sekarang, percayalah itu akan membawa kita ke tujuan di mana kita seharusnya berjalan. Ke jalan Tuhan. Jangan berkecil hati apabila musuh seperti tampaknya mengendalikan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan masih memegang kendali akan kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa untuk menutup khotbah kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu memiliki hati yang berserah kepadamu, supaya kami dalam kehidupan kami tidak gentar, tidak merasa khawatir, ragu akan apapun juga ya Bapa, karena kami tahu bahwa Engkaulah yang memegang kendali dari kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.